Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyarul ikhwan wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah al-yawma insyaallah ta'ala sanastamiru fi dirasati kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid li Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Ta'lim as-Sibyani Tauhid, mengajarkan anak tauhid, karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala. Baik, kita telah sampai pada pembahasan syarat-syarat la ilaha illallah. Ya. Adapun syaratnya ada 8. Kita telah sampai kepada syarat yang pertama, yaitu al-ilmu. Ya. Syarat yang kedua, jadi dikatakan ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqun ma'al mahabbati wal inqiyadi wal qabuli wal kufri bima yu'badu min dunillah. Ada 8. Kemudian yang kedua adalah ilmun yakinun, berarti keyakinan. Yang kedua adalah keyakinan. Ya. Jadi syarat la ilaha illallah itu seorang itu harus memiliki keyakinan. Tidak boleh seorang itu ragu dalam keimanannya. Ya. Apalagi tentang kalimatullah la ilaha illallah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi." Hanyalah orang-orang yang beriman itu yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya. Summa lam yartabu, kemudian mereka itu tidak ragu. Jadi tidak ada kebolehan untuk keraguan, untuk seorang ragu dalam beriman kepada Allah dan Rasulnya. Naam. Dalam hadis Abu Hurairah juga dikatakan, ya, dalam riwayat Muslim, Nabi SAW bersabda, "Asyhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah." Aku bersaksi tiada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan aku adalah Rasul Allah. Ya. Baik, dan aku adalah Rasul Allah. La yalqi Allahu biha. La yalqi Allahu bihima. Ya. Tidak ada seorang hamba yang berjumpa dengan Allah. La yalqallaha, ya, dibacanya la yalqallaha bihima. Tidaklah seorang hamba itu berjumpa kepada Allah dengan kedua kalimat ini. Ya. Dengan kedua kalimat ini. La yalqallahu bihima abdu, ya. Abdun. Tidaklah seorang hamba itu berjumpa dengan Allah dengan kedua kalimat ini, ya. Ghairu syakin fihima illa, ya, dakhalal jannah. Tanpa keraguan padanya kecuali dia akan masuk surga. Jadi seorang itu ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dengan kedua kalimat ini, yaitu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ya, tidak ada keraguan padanya kecuali dia akan masuk surga, ya. Baik, maka dalam hadis ini juga jelas bahwasanya seorang itu ketika meyakini tentang dua kalimat syahadat ini, ya, terutama tentang kalimat yang pertama yang kita bahas, la ilaha illallah, maka, ya, tanpa keraguan padanya maka dia akan masuk surga. Baik. Kemudian di antara syarat yang lainnya yang ketiga, ilmun yakinun
Ya. Kemudian yang ketiga wa ikhlasun, yaitu keikhlasan. Ya, maka tidak boleh seorang itu riya, tidak boleh seorang itu sum'ah, dan tidak boleh seorang itu syirik dalam ya dalam kalimatullah, yaitu la ilaha illallah, dalam beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lillahid din, ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah agama yang ikhlas itu ya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan agama ini untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka jelas ya, keikhlasan itu diperlukan oleh seorang hamba dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kalimat la ilaha illallah harus diiringi dengan keikhlasan. Ya. Tidak boleh ada riya, tidak boleh ada sum'ah, tidak boleh ada kesyirikan. Naam. Kemudian dalam hadis Abu Hurairah juga, dalam riwayat Imam Al-Bukhari tentang seorang yang beruntung dengan syafaat, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, as'adun nasi bi syafaati yaumal qiyamati man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. Orang yang paling beruntung dalam syafaatku pada hari kiamat ialah siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas dari dalam hatinya, ya, dengan ikhlas dari dalam hatinya. Maka tegas ya, dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis itu menunjukkan keikhlasan di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula hadis ya Itban bin Malik riwayat Imam Al-Bukhari dan juga riwayat Imam Muslim, Nabi bersabda, innallaha harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajhallah. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap mereka neraka. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan terhadap neraka kepada siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dengan mengharapkan wajah Allah. Ya. Ingat ya, wajah Allah itu diharapkan oleh seorang hamba di surga kelak di kemudian hari, itu merupakan nikmat paling besar ya bagi seorang hamba. Maka tegas pula dalam hadis ini disebutkan ya, mengharapkan wajah Allah itu artinya apa? Ikhlas ya. Seorang ketika meniatkan sesuatu ibadah hanya dengan mengharapkan wajah Allah, itu menunjukkan keikhlasannya. Ya, menunjukkan keikhlasannya. Baik, barakallahu fikum. Kemudian ya, di antara syarat yang keempat ya disebutkan ilmun yakinun wa ikhlasun wa sidqun. Harus ada sidik ya, kejujuran. Harus ada kejujuran. Jadi syarat yang keempat ya seorang itu beriman mengucapkan la ilaha illallah adalah kejujuran. Harus ada jujur di dalam hatinya. Lawan dari jujur adalah dusta. Ya, seperti kaum munafikin. Ya, seperti kaum munafikin. Maka mereka tidak memiliki kejujuran dalam beriman kepada Allah. Ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah tetapi tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu nashhadu innaka la rasulullah. Ya, orang-orang munafik itu mengatakan, kami bersaksi sesungguhnya engkau wahai Muhammad adalah benar-benar Rasulullah. Lihat ya, orang-orang munafik juga meyakini, mengakui, mereka bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Ya. Wallahu ya'lamu innaka la Rasulullah. Ya. Dan Allah juga mengetahui sesungguhnya engkau benar-benar Rasulnya, Rasulullah. Ya, ini pengakuan ya. Jadi tidak cukup pengakuan saja itu. Ucapan saja itu tidak cukup. Harus ada kejujuran. Lihat di ayat terakhirnya. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibin. Ya, wallahu yashhadu, ya, maka Allah itu bersaksi, innal munafiqina, sesungguhnya orang-orang munafik itu lakadzibun, benar-benar berdusta. Ya. Baik. Maka orang-orang munafik jelas mereka berdusta. Mereka hanya mengucapkan tetapi tidak ada kejujuran di dalam hatinya. Maka mereka dikatakan terhitung sebagai orang-orang yang berdusta. Wal iyadzu billah. Kemudian di dalam hadis Anas bin Malik juga
disebutkan tentang kejujuran ini. Dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, "Ma min ahadin yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sidqan min qalbihi illa harramahullahu 'alan nar." Tidak seorang pun bersaksi bahwa tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, jujur dari hatinya, sidqan min qalbihi, kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Maka ingat ya, ganjarannya sangat besar. Seorang itu ketika dia jujur dalam hatinya, mengucapkan la ilaha illallah, bersaksi bahwasanya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jujur dari hatinya, kecuali Allah akan haramkan surga. Kecuali Allah akan haramkan baginya neraka. Maka ini ganjaran yang sangat besar sekali. Ya. Ketika dikatakan diharamkan baginya surga, maka pasti jelas dihalalkan baginya apa? Surga. Ya. Taib. Maka harus ada kejujuran di dalam hati seorang hamba ketika mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, ketika mereka bersaksi tentang dua kalimat syahadat ini. Taib. Kemudian disebutkan ya ma'al mahabbati, syarat yang kelima adalah dengan mahabbah. Ya, mahabbah itu artinya kecintaan, ada rasa cinta. Cinta terhadap kalimatullah la ilaha illallah, cinta terhadap maknanya, makna la ilaha illallah, cinta tentang konsekuensinya. Ya, seorang ketika mengucapkan la ilaha illallah, apa konsekuensinya? Ya. Cinta terhadap orang-orang yang mengucapkannya juga. Ya. Maka ini dinamakan kecintaan pada kalimat la ilaha illallah. Ya, dan kadang di masa ini juga nas'alullaha lana wa lakum wal afiyah. Kadang ada kalau disampaikan tentang perkara agama, ada saja dari sudut jiwanya itu membenci. Ya, tidak suka, ada yang fanatik dan sebagainya. Maka ini diantara musibah yang sangat besar ya. Ya, kalau disampaikan hal-hal yang terkait dengan duniawinya, tentang hal-hal yang lucu, hal-hal yang hanya hura-hura saja, mereka senang. Tapi ketika disampaikan tentang perkara agama yang merupakan perkara utama dalam kehidupannya, maka ya ada saja dari sudut jiwanya itu yang membenci, tidak suka dan selainnya. Maka ini diantara perkara yang harus kita fahami ya. Ya, yang harus kita fahami. Tidak boleh seorang itu ketika disampaikan perkara agama, dia tidak suka. Bahkan dia harus cinta dengan hal tersebut. Taib. Maka seorang muslim yang benar syahadatnya, itu dia pasti cinta terhadap kalimat apa? La ilaha illallah. Ya, di antara dalil yang menunjukkan bahwa cinta itu adalah syarat keimanan la ilaha illallah adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Ya, di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan. Apa artinya mengambil tandingan? Menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah, itu artinya apa? Artinya adalah dia berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Mereka cinta seperti kecintaan mereka kepada Allah. Dia samakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Ya. Ada orang yang seperti itu. Ya. Maka ini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Adapun orang-orang yang beriman disebutkan kecintaan mereka kepada Allah itu sangatlah kuat. Ya. Lebih kuat dari kecintaannya kepada makhluk. Ya. Nah, maka ini jelas dalil menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah itu harus dengan rasa cinta. Ya, bahkan cinta kepada Allah itu tidak ada yang melebihinya. Kepada cinta siapa? Tidak ada cinta yang melebihi tidak ada cinta kepada makhluk yang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Syaddu hubban lillah. Ya, di antara manusia ada orang yang mengambil tandingan. Apa artinya mengambil tandingan? Menjadikan sesuatu tandingan bagi Allah, itu artinya apa? Artinya adalah dia berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Mereka cinta seperti kecintaan mereka kepada Allah. Dia samakan cintanya kepada Allah dengan cintanya kepada makhluk. Ya. Ada orang yang seperti itu. Ya. Maka ini adalah orang-orang yang melakukan kesyirikan. Adapun orang-orang yang beriman disebutkan kecintaan mereka kepada Allah itu sangatlah kuat. Ya.
lebih kuat dari kecintaannya kepada makhluk. Ya. Nah, maka ini jelas dalil menunjukkan bahwa keimanan kepada Allah itu harus dengan rasa cinta. Ya, bahkan cinta kepada Allah itu tidak ada yang melebihinya. Kepada cinta siapa? Tidak ada cinta yang melebihi tidak ada cinta kepada makhluk yang melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, barakallahu fiik. Ini tentang kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian disebutkan ma'al mahabbati wal inqiyadi. Ya, yang keenam adalah al-inqiyad, ketundukan. Ya, seorang yang mengucapkan la ilaha illallah itu harus tunduk dengan syariat Allah, mematuhi hukum-hukumnya serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu." Dan kembalilah kalian kepada Allah, ya, kepada Rabb kalian serta berserah dirilah kalian kepadanya. Ya, maka ini arti ketundukan, ya. Dia kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, ya. Inabah itu artinya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ya aslama, ya, aslim berserah diri. Al-Islam itu artinya adalah berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini arti ketundukan. Taib. Dan Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, "Wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhah lillahi wa huwa muhsin." Ya. Dan siapakah yang lebih baik agamanya dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah dalam keadaan apa? Muhsin, dalam keadaan baik. Ya. Makna aslimu dan aslama dalam kedua ayat ini, ya, yang kita sebut tadi, ini adalah ketundukan dan penyerahan diri. Artinya adalah ketundukan dan penyerahan diri. Taib. Ya, artinya adalah seorang itu harus memiliki ketundukan kepada Allah dengan syariat-syariatnya. Taib. Kemudian yang ketujuh, ya, ma'al mahabbati wal inqiyadi wal qabuli. Al qabul artinya apa? Seorang yang beriman kepada Allah, mengucapkan la ilaha illallah itu harus ada rasa penerimaan di dalam hatinya. Ya, harus menerima dengan ya kalimat tersebut, apa konsekuensinya, maka dia harus terima. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam menggambarkan sifat orang yang beriman, yaitu berupa penerimaan mereka tanpa adanya apa? Tanpa adanya penolakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih." Rasul telah beriman kepada Al-Qur'an dan yang diturunkan kepadanya dari Rabb-nya. Ya. Wal mu'minuna kullun amana billahi wa malaikatihi. Ya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, ya, wa kutubihi wa rusulihi, kepada kitab-kitabnya dan juga para rasulnya. Ya. Mereka mengatakan la nufarriqu baina ahadim mir rusulih. Mereka mengatakan kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lainnya dari rasul-rasulnya. Jadi semua rasul itu sama, kita imani. Ya. Kita imani semuanya. Wa qalu sami'na wa ata'na. Dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Jadi seorang muslim itu asalnya adalah sami'na wa ata'na. Ya, adapun syariat-syariat yang memiliki hikmah, maka itu adalah ya kadar tambahannya. Seorang berhukum dengan hikmah itu adalah kadar tambahan. Adapun asalnya seorang itu ketika diberikan syariat, didatangkan syariat kepadanya, maka dia terima, ya, dan dia taati. Kemudian kelanjutan ayat, Ghufranaka Rabbana wa ilaikal masir. Ya, ampunilah kami ya Rabb, dan kepada Engkau lah tempat kembali. Ini ayat adalah ayat yang masyhur yang sudah kita hafal bersama. Taib. Kita lanjutkan. Jadi syarat yang ketujuh adalah al-qabul, penerimaan, ya, sebagaimana ayat yang telah kita sebutkan. Ya. Harus menerima dengan kalimatullah. Taib.
Dan lawan dari al-qabul adalah ar-raddu, yakni apa? Penolakan. Ini adalah sifat dan kondisi orang-orang Yahudi dan Nasara, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, alladzina atainahumul kitab, ya, ya'rifunahu. Orang-orang Yahudi dan Nasara itu yang telah kami beri Alkitab, itu berupa Taurat dan Injil, ya. Ya'rifunahu, mereka mengenal seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ya, mereka mengenal Nabi Muhammad SAW seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Jadi Nabi itu datang bukan orang asing, mereka sudah kenal semuanya. Ya, Nabi itu datang bukan orang asing, mereka sudah kenal siapa Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ya, wa inna fariqam minhum, ya, dan sesungguhnya wa inna fariqam minhum layaktumuna. Ya, lihat ya, dalam ayat disebutkan wa inna fariqan minhum layaktumuna al-haq, ya, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran. Ya, ini kekeliruan mereka. Mereka menyembunyikan kebenaran. Dalam ayat tegas disebutkan demikian. Layaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Padahal mereka Padahal mereka mengetahui tentang kebenaran itu, tapi mereka sembunyikan, ya, tentang keberadaan Nabi Muhammad SAW, ya, tentang kerasulan Nabi SAW, mereka sembunyikan semuanya, ya, mereka menyembunyikan kebenaran tersebut. Padahal mereka mengetahui bahwasanya dia adalah Rasulullah, ya. Demikian pula orang-orang musyrik, mereka mengetahui bahwa makna la ilaha illallah itu adalah membenarkan risalah, ya. Mereka mengetahui tentang makna la ilaha illallah, bahwasanya makna la ilaha illallah itu adalah la ma'bud bihaqqin illallah, ya. Tetapi mereka tidak mau menerima. Mereka membenarkan juga risalah yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mereka sombong terhadap hal tersebut untuk menerimanya. Mereka tidak mau menerimanya. Disebutkan dalam ayat, innahum kanu idza qila lahumul la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, ya, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah, mereka menyombongkan diri, ya. Ini ayat surah As-Saffat, ya. Menyombongkan diri artinya apa? Menyombongkan diri artinya mereka tidak mau menerima, ya. Maka jelas dalam ayat-ayat ini disebutkan bahwasanya orang-orang munafik, orang-orang Yahudi dan Nasrani itu mereka tidak mau menerima. Ya, mereka tahu makna la ilaha illallah, tapi mereka tidak mau menerimanya. Taib. Kemudian disebutkan ma'al mahabbati wal inqiyadi wal qabuli wal kufru bima yu'badu min dunillah. Syarat terakhir yang ke-8 adalah al-kufr bima yu'badu min dunillah, mengingkari segala perkara yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan syarat tambahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu barang siapa yang mengucapkan la ilaha illallah namun tidak mengingkari sembahan selain Allah, maka dia tidak dikatakan memenuhi syarat diterimanya la ilaha illallah. Jadi harus mengingkari seluruh sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Mereka harus berlepas diri, al-bara, ya, tentang ya, al-bara, berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan, segala bentuk hal-hal yang disembah, diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah inti dari makna la ilaha illallah. Sebagaimana perkataan ucapan Nabi Ibrahim alaihi salam kepada bapaknya dan kaumnya, innani bara'un mimma ta'budun illa allazi fatarani. Ya. Sesungguhnya aku berlepas diri mimma ta'budun, dari segala sesuatu yang kalian sembah. Ya. Illalladzi fatarun, kecuali kepada siapa yang mengadakanku. Jadi maksudnya adalah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Syarat ini yaitu mengingkari segala bentuk perkara yang diibadahi kepada selain Allah. Ini mirip dengan syarat yang sebelumnya, yaitu keikhlasan. Jadi seorang kalau ikhlas itu sudah pasti dalam hatinya ada al-bara, ada berlepas diri, ada bentuk berlepas diri kepada sembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini mirip dengan apa? Al-ikhlas.
Karena makna ikhlas adalah memurnikan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa man yakfur bit-taghut wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa." Barang siapa yang ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Ya. Taib. Maka jelas ya, ingkar kepada taghut dan beriman kepada Allah. Ya. Ingkar kepada taghut itu artinya adalah dia mengingkari ya at-taghut. Taghut itu adalah segala bentuk peribadahan selain Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala itu disebut dengan taghut. Ya, karena mereka melampaui batas terhadap apa-apa yang dia ibadahi kepada selain Allah tadi. Ya, maka ketika seorang ingkar kepada sesuatu yang diibadahi selain Allah, yaitu taghut, ya, kemudian mereka beriman kepada Allah, maka dia telah berpegang kepada tali buhul yang sangat kokoh. Ya. Ini manhajnya orang-orang yang ya bertauhid seperti ini. Ya, maka jelas ya, seorang itu harus mengingkari ada sifat al-bara' dalam hatinya. Ya. Taib. Dalam hadis Tariq bin Asyam, riwayat Muslim juga disebutkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi faqad haruma maluhu wa damuh." Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dan mengingkari segala bentuk sembahan selain Allah. Ya, ini artinya apa? Al-kufru bima yu'badu min dunillah. Maka haramlah harta dan darahnya. Ya, kecuali dengan hak Islam ya. Ya, jadi kalimat haram harta dan darahnya itu kecuali dengan hak Islam. Dan ada aturan-aturan ya yang melingkup dari perkara ini. Tapi di sini jelas bahwa seorang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengingkari segala sembahan selain Allah, maka dia telah haram harta dan darahnya. Maka tidak boleh dibunuh, haram hartanya juga untuk diambil. Ya, maka dia sudah masuk ke dalam Islam yang sesungguhnya. Yaitu ada sifat ya, al-bara' di dalam hatinya dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, ini adalah 8 syarat la ilaha illallah, semuanya dengan dalil. Kita ucapkan, kita bahas semuanya dengan dalil baik dari Al-Qur'an maupun Al-Hadits Nabawi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah hakikat ilmu, yaitu mengenal petunjuk dengan dalil. Ilmu itu ma'rifatul huda bidalilihi, mengenal petunjuk dengan dalil. Taib. Jelas ya, ini adalah 8 syarat la ilaha illallah yang seorang muslim itu harus memahaminya dengan baik. Yang harus memahaminya dengan baik, mengamalkan dalam kehidupan dunianya. Karena itulah bekal nanti ketika dia di akhirat. Iya. Itu adalah bekal dia nanti di akhirat. Taib. Barakallahu fiik, mudah-mudahan bisa difahami. Kita cukupkan sampai di sini untuk sesi kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali dengan membahas tentang makna syahadat Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Naktafi bihadzal kalam, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.